Ya. Kan udah ngajar bahasa Arab nih. Iya, ini targetnya tinggi nih. Ya, ya. Bagaimana 10 atau 13 orang itu bisa tembus di Libya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjumpai pemirsa podcast LPPH Gunung Tembak. Seperti janji kita, selalu akan menghadirkan tamu spesial. Kali ini kita datangin khusus dari mana nih? Dari mana nih? Dari ibu kota ya, dari DKI Jakarta, Bang Isneni. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Perjalanan Jakarta Balikpapan lumayan ya. Ya lumayan, 2 jam lah kurang 2 lebih jam. perjalanan. Naik flight. Saya alhamdulillah kita ingin manfaatin untuk ngobrol banyak tentu. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Bang Isne ini dulu waktu nyantri itu seperti apa sih? Kan gitu. Mungkin bisa dari awal Bang cerita soal masuk pesantren. Kayak apa dulu itu santri? Iya, Bahasanya santri lama sih kayak apa? Iya. Gitu. Baik, ini langsung nih ceritanya. Langsung Bang. Alhamdulillah, saya masuk Hidayatullah Gunung Tembak ini tahun 1990. Oh. Selepas lulus SD. Lulus SD? Iya, selepas lulus SD. Dan tapi secara pribadi ini merupakan kesyukuran yang sampai detik ini saya syukuri. Kenapa? Karena Allah takdirkan saya berada di pondok ini dan mengenal lebih jauh tentang Islam. Alhamdulillah. Jadi tahun 1990 Bapak itu minta saya untuk ke pondok. Ya, kenapa? Karena sudah ada kakak sepupu saya lebih dulu. Ya, Pak Ali Sabana sekarang. Dan beliau tugas di Muara Badak kalau tidak silap. Dan beliau itu lebih dulu. Dan kenapa tahu pondok ini? Ya, karena ternyata ada salah seorang ustadz yang beliau pernah menjadi santri kalong di Hidayatullah. Ustadz Zainuddin kalau tidak silap nama beliau itu. Beliau berada di Longkali, ngajar-ngajar ngaji, ya kan? Longkali ini di mana, Bang? Di Longkali ya Penajam, Kabupaten Pasir, Grogol. Jadi aneh asli orang Kaltim. Putra Kaltim. Putra Kaltim. Alhamdulillah Bapak Dayak, Ibu campuran Bugis dan Banjar. Begitu kira-kira. Pokoknya komplit. Alhamdulillah. Nah, gitu jadi akhirnya karena beliau dari Hidayatullah mengenalkan lebih jauh tentang Hidayatullah. Akhirnya orang tua juga ikut pengajian beliau. Ya, setiap minggu ada pertemuan dan selepas saya lulus SD, beliau kirim saya. Dan sampailah kemudian sampai hari ini saya tetap menjadi santri Hidayatullah. Itu gimana rasanya tuh? Tamat SD masuk pondok tahun 90-an. Nah, tahun 90-an tentu berbeda dengan tahun sekarang, Mas Gur. Kenapa? Ya tahun 90-an Hidayatullah belum sebesar ini atau semegah inilah ya. Dan pelayanannya tentu berbeda dengan tahun ini. Dulu Masya Allah ketika kita masuk itu luar biasa. Saya ingat betul ketika saya masuk jadi santri goncang. Dan itu merupakan diksi yang paling dikenal di kalangan santri. Goncang. Ya, goncang. Jadi hampir semua santri yang masuk di Gunung Tembak ini mengenal namanya diksi goncang. Kenapa? Karena ya tadi baru pertama, ya kemudian masuk ditinggal orang tua, ya kan? Kondisi alam yang luar biasa. Ya dulu kita kalau makan cakep. Ya, Masya Allah. Kayak apa tuh cakepnya? Aduh ya. Tapi itulah yang menjadi kesyukuran saya. Karena saya percaya pemimpin dalam status saya. Ya. Dan kebetulan saya kan menaruh hari ini anak saya di Gubin ya, Gunung Binjai. Saya mengatakan bahwa pemimpin tidak lahir dari kenyamanan. Tapi pemimpin ditempa dan kemudian diproses dengan tempaan yang tidak sederhana. Dan kemarin kami melalui itu. Ya, bayangkan makan itu luar biasa. Saya ingat sekali yang terkenal di kita itu ada namanya ikan berjilbab. Kenapa berjilbab? Ikannya aja dijilbabin ya? Iya, karena itu ikan kering yang udah opkeran lah di pasar. Yang kemudian dikirim ke kita di pondok ini, ya tentu dapur mensiasati supaya
e-catching gitu. E-catching ya. Jadi ternyata dulu sudah mengenal itu bahasa e-catching ya. Packagingnya harus bagaimana. Jadi apa namanya, ikannya itu tipis banget gitu ya, dan itu udah hitam-hitam lagi. Kemudian dibungkus dengan tepung yang tebal. Jadi kita sebut dengan ikan bejilbab. Masalah. Itu Gitu. satu orang satu apa sepotong? Itu hanya ada biasanya malam hari. Oh, malam hari. Dan kalau pagi hari, nah ini yang menarik nih, pagi hari kita sarapan hanya pakai nasi plus sayur. Masih mending kalau sayurnya ada rasanya. Ya kan? Itu luar biasa. Ya karena ibarat kata tukang dapur ya Masya Allah, mudah-mudahan mendapat pahala besar ya. Itu satu panci gede ya pakai sebungkus garam. Bagaimana ceritanya? Itu dalam rangka mensiasati kan. Yang penting ada kelihatan sayur. Bahkan kita dulu itu kalau makan sering bilang, sekarang sayur apa nih? Sayur ginseng katanya. Asik. Apa itu? Sayur ginseng itu maksudnya kangkung sama akarnya. Lengkap ya, berarti dari dulu udah kenal ini ya. Iya. Nah, makanya kalau makan malam tuh, karena ini ikan malam, kalau siang biasanya apa namanya, pakai tempe jam silet karena tipis banget. Jadi semua ada jenisnya, ada namanya ya, lengkap. Masya Allah. Nah itu ikan kering itu biasanya kita potong tuh. Ya separuh buat malam, separuhnya buat pagi hari, ditaruh di atas nggak ngerti dah. Ya mau ada kecoa hinggap kayak cicak kayak. Emang ditaruh di mana? Iya di atas tempat makan, gitu kan? Tempat makan dulu itu saung-saung gitu ya. Saung. Diselip di balok apa di? Ya di antara balok lah kira-kira begitu. Apa di seleseng nih? Pokoknya bagaimana tempat yang tersembunyi supaya kagak dilihat sama temen ya. Gitulah kondisi kita dulu. Tapi itulah yang kemudian sangat membekas di kami. Mungkin di santri tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu mungkin masih mengalami seperti itu. Dan saya ingat betul ketika awal pertama karena goncang kan, tiba-tiba ada satu santri nanya, anak baru, makan apa nih apa namanya, singkong bakar. Waduh, singkong bakar. Yang kita tahu kan di rumah ke singkong goreng, singkong rebus, itu dah, ya. Tapi di sini singkong bakar. Kayak apa tuh? Nah itu dia. Tapi itu juga menjadi pengobat kegoncangan awal itu, karena sudah ternyata ada kawan yang manggil, ternyata saya tidak sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini itulah yang kemudian saya syukuri, karena kita ditempa oleh alam dan ditempa oleh cuaca dan kondisi pada saat itu. Kira-kira begitu. Artinya pelajaran selama santri apa nih Bang? Yang paling pokok nih? Yang pasti kita diajarkan tentang bagaimana kita bisa mandiri. Karena saya tahu betul ya, saya sejak masuk di pondok sampai selesai mungkin sekali doang dikirimin duit sama bapak. Padahal bapak guru gitu ya. Nah, bapak guru gitu ya di Pasir tuh ya. Dan bisa dihitung mungkin selama saya 6 tahun kurang lebih di Gunung Tembak ini, kalau tidak silap hanya 2 kali ya maksimal beliau datang jenguk aneh. Jadi nggak ada kiriman? Nggak ada kiriman. Nah bagaimana caranya? Nah jadi kan kita rutinitas kita di Gunung Tembak ini, di pondok awal ini, jadi jam 2 udah bangun. Dan itulah yang kemudian selalu mengingatkan kita tentang pentingnya Qiyamul Lail itu. Karena di setiap sudut-sudut di Gunung Tembak ini, ada di payungan, dulu kita ada payungan gitu ya, di lapangan bahkan itu bersaut-sautan amin tuh jam 2 sampai jam 3 amin. Itu Qiyamul Lail itu per kelas ya, per kelas. Kemudian setelah itu kan kita tidur lagi, setelah subuh tadarus ya kan, setelah tadarus ngaji. Pantasyuru fil ar itu bukan makan dulu, kerja bakti kita, pasukan semut. Ada yang mungut, ada yang pakai arit, Masya Allah. Ingat, asik banget dulu tuh. Habis subuh langsung kerja. Ya, dan kita tahu itu Allah yarham Ustadz Abdullah Said memang mengajarkan kita semua tentang bagaimana peradaban Islam itu ya indah. Peradaban Islam itu ya bersih. Nah, gitu. Jadi itu pasukan semut tuh selesai, selepas itu baru makan pagi gitu. Everyday. Terkait dengan tadi ya, dari mana dapat mandiri tadi itu. Nah, jadi kalau sudah sekolah pagi sampai siang, habis siang biasanya habis duhur ada kebun kelas. Nah, ini kas kelas nih. Ya kan, kas kelas itulah kecakapan dari seorang guru dipertaruhkan.
Bagaimana kelas itu punya kas, ya. Terus sorenya, nah ini sore inilah yang bebas buat santri. Dia mau olahraga kayak mau kita, ya. Termasuk saya orang yang kemudian akhirnya punya kebun pribadi. Dari situlah, kalau udah panen tuh kayaknya kaya banget dah. Kayaknya semua mau dibeli ya. Semua dibeli ya, karena 100 perak berharga banget dulu. Itu kira-kira. Bahkan saya beli sarung, beli baju dari hasil berkebun gambas. Gambas. Nah itu. Itu baru satu tuh gambas tuh. Iya. Belum yang lain. Banyak, ada cabenya, gitu kan? Ada jagung. Ada jagung. Singkong. Nah, apalagi. Masya Allah. Kira-kira itu, Mas Wasgur. Siap. Ini luar biasa ya. Mondok dengan suasana seperti itu, tapi kemudian justru jiwa kemandirian itu dapat ya. Alhamdulillah. Lanjut setelah itu kemana? Nah, jadi setelah kemudian saya menyelesaikan studi ya dari dari Tsanawiyah, kemudian naik ke Aliyah ya. Setelah Aliyah itu kemudian ada penugasan. Ya, karena alhamdulillah Ane di angkatan keempat ya, di angkatan keempat dari dari Aliyah Radiyatan Mardiya Putra. Radiyatan Mardiya. Di angkatan keempat nih. Wah. Masih relatif senior lah. Iya. Insya Allah gitu ya. Jadi angkatan pertama itu sekarang alhamdulillah Dr. Nasir Rohab ketua umum itu angkatan pertama. Kemudian saya ingat Ustadz Nasfi itu angkatan kedua. Ada Bang Faisal kemarin yang podcast di sini juga itu angkatan ketiga. Berarti sama Bang Arfan ya? Ya, Bang Arfan. Nah, itu alhamdulillah mereka ke Surabaya semua. Asik tuh. Keempat? Angkatan Ane ke Amburawang. Waduh. Ke Salo Api. Itu ngapain itu? Iya, jauh lah. Itu saya juga akhirnya kemudian bersyukur. Karena dari situlah kemudian kita belajar berinteraksi langsung dengan publik, dengan masyarakat. Jadi, angkatan Aliyah pertama nih. Kedua, ketiga, tamat Surabaya, Jakarta ya. Keliling lah. Angkatan keempat berkunjungnya ke Solo Api. Ke Solo Api. Iya, ke Solo Api darat, Solo Api laut gitu kan. Kemudian di mana tuh? Solo Telu. Waduh. Ada sekitarnya ini. Tapi itulah yang kemudian juga sekali lagi saya syukuri, itulah kemudian awal pondok ini mengajarkan ke kami tentang bagaimana berinteraksi dengan publik. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu jauh lah, itu namanya. Jauh lah namanya. Kegiatannya? Kegiatannya tuh ngajar-ngajar ngaji. Ya. Kemudian ikut terlibat. Jadi kalau saya di Solo Api itu sore ngajarin ngaji anak-anaknya. Kalau pagi kan kosong. Ngapain? Ya kita bantu-bantu. Bantu-bantu kan ada yang bertani, nanam padi. Kita ikut nanam padi. Waduh, sampai lirik-lirik juga Mang Gadisnya nggak? Ada primus katanya. Ada primus katanya. Apaan tuh primus? Pria musola. Pria musola. Itu berapa lama? Itu kalau tidak silap hampir 1 atau 2 bulan ya kami. Jauh lah tuh. Tapi membekas sekali. Masya Allah di angkatan kami itu yang kemudian menjadi pengikat kami luar biasa. Dan setelah kami pulang dari jauh lah, ingat sekali tuh kalau kerja bakti, Masya Allah yang tadinya kagak ngerti bahasa Banjar, ya kan orang Sulawesi tuh, kawan-kawan juga banyak gitu ya, udah ngerti tuh. Jarang, ngepi jadala. Masya Allah. Artinya semua program udah direkayasa, pasti ada tujuannya, gitu ya. Masya Allah. Kemudian habis itu kemana? Nah, setelah itu kemudian akhirnya tibalah waktu penugasan. Karena kan hampir semua lulusan Aliyah pada saat itu ditugaskan ke daerah. Langsung tugas ya? Langsung tugas ke daerah. Nah, yang mendapat tugas itu banyak. Semua teman-teman, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, ada yang di Kalimantan itu. Kemudian saya kalau tidak silap itu ada sekitar 7 apa 10 orang yang mendapatkan amanah untuk ngelanjutin pendidikan tanda petik ya. Waktu itu sedang lagi karena alhamdulillah ada almarhum Ustaz Amrus sedang membawa cuaca baru nih. Ya di Gunung Tembak dan Karangbugis, ya. Itu berarti udah tahun 97. Ya karena kan 96 itu selesai. Ya antara 96 97. Itu beliau membawa angin segar terkait dengan pendidikan di Gunung Tembak dan di Karangbugis. Bahasa Arab tuh pada saat itu. Nah, saya diamanahi udah belajar lagi bahasa Arab. Itu tidak lama, kurang lebih hanya 3 bulan waktu itu.
Ya Allah yarham Ustadz Sofyan Budi dengan Ustadz Khairul Anam waktu itu yang menjadi murabbi kami, ya murabbi kami langsung saat itu. Berubah lagi cuaca. Akhirnya Ane ditugasin menjadi guru PDI. Oh, ini menarik nih PDI, ya. Dan mungkin sekarang nggak tahu diksi itu masih ada apa enggak? PDI ini apa nih? Nah, PDI ini bukan Partai Demokrasi Indonesia ya, bukan. Pendidikan Dasar Islam alias Madrasah Ibtidaiyah. Namanya PDI. Nah, waktu itu Ane akhirnya kemudian diminta untuk mengabdi di PDI. Ngajar. Ya, alhamdulillah lancar. Berarti ngurus anak-anak. Ngurus anak. Waktu itu langsung diamanahi jadi wali kelas 3. Kalau tidak silap ya, Kandaco CS tuh. Namanya. Itu siapa tuh? Enggak, itu santri terkenal di seputaran Gunung Tembak dan sekenanya, katanya. Nah, itu kemudian tidak lama Ane diamani langsung jadi wali kelas 6. Masya Allah, ya. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Karena akhirnya pendidikan bahasa Arab di Karangbugis itu betul-betul terwujud dan membutuhkan musrif. Musrif ya. Murokib. Murokib ya. Ya, intinya jadi pengasuh lah kayak kan. Nah, akhirnya ya Ane diminta waktu itu ya, untuk menjadi murokib di Karangbugis. Ya, program itu berlangsung dan tidak lama juga. Karena akhirnya keputusan dalam hal ini pendidikan di Gunung Tembak memutuskan untuk yang ada di Karangbugis itu dikirim. Nah, dikirim ke Jakarta. Oh, itulah waktu di mana ngebayangin Jakarta itu bagaimana gitu. Berarti pertama kali lihat Monas nih. Akhirnya sampai juga dreamnya ini, impiannya yang tertunda pada saat itu ya. Nah, jadi akhirnya kami dikirim, kalau tidak silap itu antara 10-13 orang ya. Ya. Nah, naik kapal pertama. Ya, melalui kapal karena pesawat mahal. Ya, kapal ya. Kapal apa tuh? Ingat nggak? Kapal kalau tidak salah Kambuna ya. Kambuna, itu dia namanya. Kapal Kambuna. Itulah pertama kali saya naik kapal besar. Orang asli Kalimantan Timur akhirnya merantau ke ibu kota. Masya Allah. Berarti bisa dibilang mulai tahun 98 ya? Ya, 98. Sampai sekarang dong? Ya, sampai sekarang berarti kalau sekarang tahun 2021, usia saya sekarang sudah 43 tahun jalan. Tapi kalau dilihat dari casing sih mungkin masih tuh usia 30 tahun ke bawah lah ya casing ya. Percaya gue, percaya pokoknya, percaya. Ya, nah itu dari 98 sampai 2021 lebih dari separuh kehidupan saya, berarti saya sudah habiskan waktu dari usia saya di DKI Jakarta. Maka mungkin 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Ya, 20 tahun lebih. Artinya lebih dari separuh kehidupan saya sudah ada di DKI. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya mempersunting gadis Betawi. Ini ada ceritanya lagi. Harus dicatat nih. Iya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata santri pun bisa naklukin ibu kota, bisa bilang gitu ya. Ya, mudah-mudahan begitulah ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Yang tak mungkin satu saja, menghidupkan orang yang sudah mati. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ini lanjut nih ya. Kita udah nyampe Monas nih, udah nyampe Jakarta. Tahun 98 itu berarti kuliah lagi dong di sana. Apa gimana? Iya. Target kita memang diamanahkan untuk kuliah di sana. Nah, target awalnya itu, tujuan awal kita ke Jakarta itu masuk Lipia. Oh, masuk Lipia. Masuk Lipia. Ya. Kan udah ngajar bahasa Arab nih. Iya, ini targetnya tinggi nih. Iya. Bagaimana 10 atau 13 orang itu bisa tembus di Lipia, Masya Allah. Kita sih percaya diri waktu itu, ya kan? Percaya diri karena udah belajar bahasa Arab nih. Karena guru kita kan langsung dari Madinah. Ya, Ustadz Hamudi CS lah waktu itu kan, Masya Allah. Ya takallamu bil lughal arabiyyah kada Allah. Kulayam. Nah, akhirnya sampai di Jakarta masih semangat tinggi gitu kan. Pokoknya bismillah, ya. Kita harus tembus nih Lipia. Tibalah masa ujian waktu itu, dengan segala kepercayaan diri, dengan segala doa dan yang kita panjatkan, ya akhirnya kemudian kita melalui proses itu dan Allah takdirkan kita semua
lolos. Lolos. Kagak lulus. Oh, kagak lulus. Kirain udah langsung tembus nih. Pahmul masmu aja kagak lulus, Bos. Karena ketika kemudian dengerin orang Arab ngomong, waduh ini apa namanya? Apa yang beliau cakapin nih gini kan? Iya. Nah, tapi itulah subhanallah takdirnya, akhirnya kita semuanya lolos alias tidak lulus gitu ya. Saat itu kita tetap bersepakat, semua kita bersepakat tetap melanjutkan studi. Akhirnya kita cari sebuah tempat yang mudah-mudahan itu bisa jadi lompatan tuh rencananya, tetap di Libya, gitu ya. Nah akhirnya dapatlah tempat namanya Al-Manar. Ya, sekolah 1 tahun waktu itu kita fokus di sana untuk kemudian harapannya sih memperdalam lagi, memperkuat lagi basic agar kemudian bisa tembus di Libya. Daftar lagi gitu kan, setahun kira-kira. Dan alhamdulillah. Pantang nyerah nih ya. Pantang nyerah, Masya Allah. Dan yang 1 tahun ini lika-likunya luar biasa juga nih. Kayak apa tuh? Ya, yang menarik bahkan karena memang dengan segala keterbatasan, ya kami ini kan dari orang-orang yang don't have lah gitu kira-kira kan. Syukur-syukur kalau ada kiriman di antara kami, iya kan? Saya mau ini nih, mau perjelas nih. Bener nggak Bang Is pernah mikul berlas dari Depok ke Jakarta? Oh, pernah banget. Oh, pernah banget. Nah, itu lali-kalikunya ya, luar biasa. Jadi ketika kami melanjutkan studi di KI itu, ya, kita melanjutkan studi di Al-Manar. Alhamdulillah sih sudah kelar. Nah, disitulah proses lika-liku itu terjadi. Bahkan di antara kami ada yang pernah tanda petik ngamen. Oh, tuh kebayang suka duka, kebayang dukanya itu. Kok ngamen? Iya kan, kita kan kudu bayar. Ya bayarnya waktu itu kalau dari Mataraman ke Utan Kai itu kalau mahasiswa atau pelajar cepet dong ya. Cepet itu ya. Iya. Mau gak nih? Cepet 100 perak lah. Jadi, nah suatu saat memang semua kita nggak punya duit nih jadinya. Bagaimana ceritanya nih pulang nih kan? Bahkan ada teman tuh karena memang kagak punya duit, ya jalan kaki dia. Pulang ya capek kan ya, naik aja. Mikirnya bagaimana pulang gratis nih. Alhamdulillah kepikir pengamen kan kalau pergi kan bolak-balik naik aja kagak ditagih gitu kan. Pokoknya nebeng aja. Akhirnya ide itu sebuah pengalaman yang ya menurut kita ya sebuah pengalaman ya, Masya Allah betapa tanda petik kerasnya kehidupan. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Ya, kerasnya kehidupan dan yang paling penting semangatnya pemuda. Nah itu dia ya, semangatnya pemuda pantang surut ke belakang, layar terkembang muda kan. Gitu. Mantap. Soal cerita beras tadi ya, Masya Allah ya itu luar biasa juga. Kita kan sudah nah itu kalau itu sih setelah sudah selesai ya, setelah selesai kuliah di Al-Manar, ternyata teman-teman akhirnya bubar gerak. Ada yang ke Sumatera, ada yang balik ke Sulawesi, ada yang kembali ke Balikpapan. Hanya kami berempat yang stay ya, tetap di Jakarta. Tetap yang ada Bang Asdar, ada Bang Sahar, ada Bang Arifin. Inilah yang 4 orang ini, 4 sekawan ini berkomitmen ngelanjutin. Ngelanjutin. Satu lagi Abang Bahari. Ya Abang Bahari. Iya, Bang Bahari itu ke belakang gitu ya. Itu ke belakang. Jadi kami berempat itu di Matraman dari 13 itu kemudian bubar semua, akhirnya sisa 4 untuk ngelanjutin studi gitu ya. Jadi Bang Asdar, Bang Sahar, Bang Arifin. Oh, Bang. Nah itulah cerita beras itulah kemudian terceritakan. Masya Allah. Betapa memang waduh udah krisis banget, gak ada yang mau dimasak nih. Satu-satunya cara atau satu-satunya jalan ya kudu ke Cipinang atau ke Depok. Gitu. Akhirnya kita pilih untuk ke Depok. Gitu ya. Sementara kagak ada duit. Mana ceritanya nih ya? Akhirnya waktu itu kok tidak silap saya cari-cari bolak-balik ketemu uang 500 perak. Itulah modal yang dibawa Bang Sahar ke Cilodong. Harus diirit banget tuh. Ya. Gimana tiket keretanya tuh? Nah, itu dia. Kalau kereta sekarang beda dengan tiket dulu ya. Jadi kita dari rumah ya kan, dari Matraman itu kan ke Manggarai dekat tuh. Jalan kaki aja.
Nah, terus di sana masuk gimana masuk? Banyak lubang ya, Kak? Iya, iya. So, lubang masuk ke stasiun. Setelah stasiun masuklah kemudian atau sampailah ke stasiun Bojonggede. Dari Bojonggede itu jalan kaki, Bos. Jalan kaki Jalan kaki ke Cilodong. pondok. Iya, Waduh. lumayan. Kalau sekarang masih mending kan sudah banyak akses gitu ya. Jalan kaki ya, Kak. Mirip. Itu kan lewat hutan tuh. Itu dia. Ya. Bayangin tuh. Nah, kemudian dari stasiun Bojonggede jalan kaki ke Depok. Iya, Singkat cerita, alhamdulillah dapat 1 karung, 50 kilo, Bro. Dan itu Dipikul dari Depok ke stasiun. stasiun, turun di Jadi stasiun Bojonggede, ya kan, naik ke stasiun Bojonggede menuju Manggarai. Manggarai. Wah, itu kan jauh tuh. Ya itu dia. Dan itu pun ada cerita di balik cerita. Iya, Luar iya, biasa Bang Sahar harus berantem sama preman. Demi meloloskan Demi meloloskan beras ini. Ini kehidupan untuk 3 Kehidupan. bulan ke depan. Masya Allah. Begitulah ceritanya. Ya. Dan itu semua pengalaman yang berharga buat kami. Alhamdulillah. Artinya dari sini kemudian kebersamaan, kepedulian, Ya. kemandirian Ya. Terbangun. terbangun dan juga mulai juga kepemimpinan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Sekarang nih Ya. ya latar belakang gitu tahu-tahu udah jadi ketua DPW nih sekarang. Nah, itu gimana tuh? Ceritanya panjang juga nih, gitu kan? Enggak, ini langsung program. Langsung program Ah. ya. Ya. Tapi sebelum itu sih kepingin bahwa proses ini tidak ucuk-ucuk langsung kemudian jadi ketua DPW lah ya. Iya. Aneh waktu mahasiswa pernah waktu lulus dari STIM itulah kemudian kami 4 orang ini pencari juga ya. Kalau Bang Asdar itu di Al-Ghuraba. Waduh, Ini itu. Al-Ghuraba aja ini sering, mohon maaf ya, almarhum Dr. Abdul Manan sering sering bilangin, ini Al-Ghuraba orang-orang aneh katanya. Itu bukan gerobak, memang udah nggak ada tuh. Nah itu beliau di situ dengan Bang Sahar, Bang Arifin, lupa aneh. Nah aneh pilih STIM. STIM itu apa? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pertama Hidayatullah. Gitu dia. Aneh seniornya setia sekarang nih. Iya. Waktu itu alhamdulillah aneh ya karena kita sudah terbangun ya bagaimana memimpin. Aneh diamanahi jadi ketua BEM pertama. Ketua BEM pertama. Waduh, kerjanya sempat demo. Berarti sebelum ada STIM dulu. STIM dulu. Ya. Berarti ilmu manajemen ya. Ya, STIM. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Sekarang jadi STIM. Sekarang jadi STIE. Oh, Ya, Bang Is jadi ketua BEM. itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Asik. Pernah ngikut keliling ya, tawaf tuh. Tawaf di Istana Negara tuh dengan teman-teman tuh, seluruh mahasiswa ya termasuk kita. Waktu itu saya ajak teman-teman ya. Ya karena suasananya dan kondisinya saat itu ya begitu ya kita juga ngikut lah ya. Ya. Dan memang alhamdulillah dari situlah kemudian kita belajar bagaimana kepemimpinan. Nah, pada saat yang sama saya juga diamanai selaku ketua PW Pemuda Hidayatullah. Sabab dulu di Jabodetabek. Ya. Sempat jadi ketua PW ya? Ya, sempat menjadi ketua PW Pemuda. Pemuda. Ya, atau Sabab Hidayatullah di Jabodetabek, termasuk Tangerang maksudnya. Nah, terus Tapi kan habis itu jadi PP dong ya? iya jadi PP, kemudian saya jadi bendahara umum. Oh, bendahara Ya, umum. PP Pemuda Hidayatullah. Waktu itu ketuanya Bang Asdar. Nah, Bang Is jadi bendahara. satu rumah aja gitu ya. Oh. Gitu ya, aneh bendaharanya. Pada saat yang sama waktu itu saya dapat amanah sebenarnya di Baitul Mal Hidayatullah jadi direktur utama. Sempat jadi direktur juga dong. Iya kira-kira begitulah ya. Jadi pada saat saya jadi bendahara umum PP Pemuda, saya juga berstatus sebagai direktur umum Baitul Mal Hidayatullah tahun 2018 ya 2018. 2018 itu kan masih awal BMH ya? Ya masih awal-awal. Jadi kan waktu itu direktur BMH pertama itu kan Ustadz Arif Sofia Gandadipura, kemudian digantikan oleh Ustadz Chandra. Selepas itu digantikan oleh Ustadz Fatul Adim, Dr. Gigi Fatul Adim. Nah selepas itulah kemudian Ane dapat amanah untuk mendrive 2018 BMH. Dan inilah proses awal di mana kita terapkan standarisasi. Tapi artinya dari situlah justru Bang Is dapat banyak pelajaran ya. Ya. Gimana ngelola, gimana mimpin, macam-macam lah manajemen ya. Alhamdulillah. Masya Allah.